Salam secangkir kopi, jangan lupa ngopi, dan tetap semangat. Kali ini kita akan sharing bersama, yaitu tentang persoalan. Temanya adalah jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi persoalan. Ya, sebab persoalan itu membuat kita naik kelas. Persoalan itu bikin kita cerdas. Persoalan itu membuat kita pinter. Persoalan itu membuat kita kaya. Persoalan itu membuat solusi bagi semua masalah di dunia ini. Kenapa kita harus menganggap persoalan sesuatu yang baik, yang seperti saya ceritakan tadi, jangan takut, karena sebenarnya persoalan secara fakta. Ya, jadi saya ingin menyampaikan secara fakta. Dulu ada kegelapan. Bagaimana gelap ini bisa menjadi terang? Orang membuat pelita, membuat lilin, sampai akhirnya membuat lampu listrik. Nah, itu kan luar biasa. Jadi itu karena ada persoalan. Bagaimana orang ingin bepergian dengan jarak jauh? Lalu orang mulai naik keledai, naik kuda yang lebih cepat, ada naik unta. Akhirnya orang bikin kendaraan bermotor, membuatnya yang dulunya cuma gerobak ditarik oleh sapi, terus berubah misalnya menjadi kendaraan bermotor. Ada motor, ada mobil, ya kan? Sampai akhirnya pesawat. Kenapa semuanya itu ada? Karena ada persoalan. Dan persoalan itulah yang akhirnya dipecahkan oleh para ilmuwan. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan itulah yang membuat sekarang dunia jadi modern. Bagaimana ya kita bisa ketemu satu di Papua, satu di Aceh. Kalau kita naik pesawat saja yang sudah paling canggih harganya mahal dan tidak semua orang mampu. Terciptalah video call seperti ini. Terciptalah yang namanya panggilan uh, video call ya. Ya dulu adanya Skype, terus adanya apa? Beberapa sebelum Skype tuh setelah Skype ada lagi, ada WhatsApp, Google Meet, Google ada Zoom segala macam. Itu adalah perkembangan bahwa setiap persoalan itu ternyata diselesaikan. Nah, jadi sebenarnya persoalan itu menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang membawa kemajuan. Jadi salah kalau ada orang ingin lari dari persoalan. Adalah salah besar kalau semua banyak orang ingin nggak punya masalah. Banyak orang tidak ingin apa menghadapi persoalan atau menghadapi masalah, bahkan lari ya. Banyak orang lari sebenarnya dari masalah atau memang dia sebenarnya pengecut dan tidak mau tidak mau mengupgrade dirinya, tidak mau menemukan dirinya sebenarnya dia seorang yang cerdas, seorang yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sama dengan nih hidup kita. Ya kita bicara tentang hidup kita. Saya mungkin bicara dengan saya persoalan-persoalan yang saya hadapi ya. Ketika saya tidak punya pekerjaan, bagaimana saya menciptakan pekerjaan? Jadi ketika saya keluar dari pekerjaan itu kan saya bingung. Ya, saya menciptakan pekerjaan dan ketika saya menciptakan pekerjaan sendiri, akhirnya saya membuat orang bekerja sama saya. Jadi ketika saya tidak punya pekerjaan, justru saya menciptakan pekerjaan dan ketika saya menciptakan pekerjaan, akhirnya banyak orang kerja sama saya. Akhirnya banyak orang yang berbisnis dengan saya. Berbeda dulu waktu saya punya pekerjaan, tidak ada orang yang berhubungan bisnis dengan saya. Nah, akhirnya terbangun sebuah jaringan bisnis. Jadi dulu ada cerita Bob Sadino, orang bodoh gitu susah dapat pekerjaan, orang pintar dapat pekerjaan. Jadi orang bodoh ini karena susah dapat pekerjaan adalah sebuah masalah. Bagaimana dia kerja? Dia menghasilkan. Akhirnya orang bodoh ini menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ketika lapangan pekerjaannya itu berhasil, orang pintar kerja sama orang bodoh. Karena yang orang bodoh itulah yang punya lapangan pekerjaan. Sedangkan orang pintar membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi logikanya Bob Sadino itu benar gitu loh kan. Jadi setiap persoalan itu akan melahirkan sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang lebih baik. Jadi persoalan itu tidak menjatuhkan manusia menjadi lebih buruk, persoalan itu justru membuat kehidupan itu lebih baik. Dan itu yang harus kita sadari dan kita pahami.
Nah, akhir-akhir ini saya banyak sekali mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan saya yang sepertinya udah ingin putus asa, ya udah mati sajalah ibaratnya. Saking nggak tahu bagaimana apa menghadapi setiap masalah yang ada, apakah keuangan, apakah pekerjaan, segala macamnya ya kan. Tetapi di dalam semua persoalan itu saya melihat selalu ada celah untuk kita akhirnya berguna bagi orang lain. Nah, salah satunya ya mungkin saya membuat konten ini, ya kan? Salah satunya adalah ini, yaitu sehingga melahirkan sesuatu yang baru bagi hidup saya dan melahirkan sesuatu yang baru bagi orang-orang yang menyimak channel saya, ya kan? Seperti itu. Jadi ketika saya bermasalah dengan persoalan hidup saya, justru saya apa ya membantu ya dengan istilahnya menjadi berkat bagi banyak orang ya kan menjadi alat bagi banyak orang untuk menolong orang untuk berkonsultasi dengan banyak orang untuk membantu orang menemukan jati dirinya misalnya karena channel saya itu kan ceritanya tentang jati diri bagaimana kita hidup apa tujuan hidup ya kan nah itu kan salah satu ya dan ya mungkin tidak banyak channel yang seperti saya yang membangun gaya hidup, yang membangun tujuan hidup, ya kan, yang membangun jati diri. Dan itu adalah kekuatan dari channel ini. Nah itu contoh ya, karena saya punya persoalan, maka lahirlah konten ini, ya, secangkir kopi pahit gitu kan. Nah banyak hal lagi di dalam hidup saya juga seperti itu. Persoalan saya dengan keluarga, persoalan saya dengan anak, persoalan saya dengan keadaan lapangan pekerjaan, ekonomi. Itu semua melahirkan ide. Dan ide-ide yang cemerlang itu lahir justru saya bagikan di konten ini. Ya, belum lagi yang misalnya dengan ide yang lain lah yang secara teknik ya. Tapi ide-ide itu akhirnya membuat membuat materi ya kan kegelisahan-kegelisahan, keresahan-keresahan yang ada itu akhirnya justru menolong orang lain dan saya yakin bahwa materi-materi yang saya sampaikan ini banyak menolong orang menemukan jati dirinya, banyak menolong orang untuk menghadapi masalah di dalam kehidupannya, ya kan? Melalui tadi keresahan, melalui persoalan-persoalan saya dan persoalan saya bagikan gitu kan. Dan itu akhirnya menolong banyak orang. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh. Kita harus serius menghadapi persoalan sebenarnya. Dan kita akan menemukan bahwa di balik semua persoalan itu ada sesuatu yang baik. Ya, jadi ada istilah kerohanian ya. Di balik kesukaran itu ada kemudahan. Ya. Itu ya karena dibalik gitu kan dibalik ya ini susah ini mudah gitu kan. Tapi yang saya maksud adalah di balik setiap persoalan itu selalu ada kemajuan bagi hidup kita. Jadi hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami kesulitan dan saya itu apa ya, ya udah share aja apa yang saya bagikan di channel saya sharekan dan akhirnya kita sepakat bahwa setiap persoalan itu belum tentu akhirnya membuat ekonomi kita lebih baik, belum tentu atau membuat kita lebih kaya belum tentu, tetapi membuat jiwa kita, mental kita lebih kuat dan membuat pikiran kita lebih cerdas, iya, gitu kan. Itu sudah pasti. Setiap persoalan itu merangsang pikiran kita untuk lebih cerdas, membuat mental kita menjadi lebih kuat, gitu kan. Setiap persoalan yang kita hadapi. Dan itu adalah hal yang sebenarnya harus kita sadari. Ketika kita sadar siapa diri kita, ya kita harus menyadari sebenarnya kita manusia yang luar biasa, yang punya potensi, yang terpendam. Ya, makanya ada satu analogi tentang perumpamaan Allah menemukan talenta di dalam diri manusia. Jadi dalam perumpamaan itu diceritakan begini, ada orang jalan terus tanpa sengaja dia tersandung oleh sebuah benda di sebuah tanah, ya kan? Dia lihat, wah ini harta emas, wah luar biasa. Lalu dia kubur lagi, dia pulang, lalu dia jual semua hartanya. Semua hartanya dia jual. Untuk apa? Untuk membeli tanah yang ada harta karunnya itu. Dia beli. Nah, dia itu barulah dia buka. Nah, bahwa ternyata dia tanah itu, di tanah itu adalah harta karun. Dan harta karun itu yang dia beli setelah dia menjual semua miliknya. Nah, itu gambaran tentang Allah ya ceritanya. Gambaran tentang Allah yang menemukan manusia. Ya manusia itu terbuat dari tanah. Ya, kenapa analogi ini unik ya?
Karena manusia terbuat dari tanah dan harta yang ada di dalamnya itu adalah potensi. Jadi Allah sangat menghargai potensi kita sehingga Allah ingin memiliki kita karena kita diciptakan dari tanah. Jadi ladang itu yang ada harta karunnya, harta emas yang melimpah itu adalah hati kita, adalah pikiran kita, yaitu potensinya. Sehingga analogi ini menjadi masuk akal. Jadi makanya saya bagikan bahwa demikianlah sebenarnya kita itu punya potensi. Nah, masalahnya kita tidak menyadari. Nah, bagaimana potensi itu keluar? Ya, itu. Jadi potensi itu keluar tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa apa? eh, jalan itu kalau tidak ada pemicunya, ya. Dalam bahasa Inggris disebutnya triggernya, pemicu, door gitu. Kalau pistol itu kalau tidak ada pelatuknya, pemicunya itu tidak bisa keluar pelurunya. Jadi trigger itulah adalah masalah, gitu kan. Jadi saya baru menyadari ternyata saya itu pinter ngomong. Ketika saya punya masalah, sebenarnya saya orang yang malas ngomong. Ternyata saya jadi pinter ngomong, saya menemukan diri saya. Nah, ternyata saya itu pinter menganalisa. Itu bukan bukan sombong maksudnya, tetapi karena saya punya masalah, setiap masalah, oh saya harus menganalisa, saya harus ini berdasarkan ini gitu. Ternyata saya menyadari itu. Ternyata saya bisa membuat skenario, ternyata saya bisa membuat film, ternyata saya bisa membuat lagu. Ya, misalnya bikin-bikin lagu ya semua gara-gara sedih megang gitar terus ternyata saya bisa bikin lagu dan tidak semua orang musisi itu bisa bikin lagu dan tapi saya adalah orang yang tidak bisa musik tapi bisa bikin lagu. Nah, ada beberapa seniman yang tidak bisa musik, bisa nyanyi tapi bisa bikin lagu juga, ya kan? Salah satunya ada Melly Goeslaw misalnya. Dia tidak bisa main musik tapi dia bisa bikin lagu. Nah, itu adalah contoh. Contoh ketika masalah itu ternyata membuat apa kita itu menemukan harta terpendam itu ada talenta yang di dalam diri kita ya contoh sederhana yang anekdot lucu lah gitu katanya kalau orang jatuh cinta atau kalau orang putus cinta itu jadi penyanyi karena bisa nyanyi bisa sedih segala macam itu kan sesuatu yang apa ya ya ini lucu-lucuan aja lah ibaratnya sindiran-sindiran saja tetapi memang betul akhirnya orang menemukan siapa dirinya, oh ternyata suara saya bagus gitu, oh ternyata saya bisa nyanyi gitu gara-gara jatuh cinta atau gara-gara putus cinta gitu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya kan bisa muncul karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, harta terpendam itu tetap terpendam gitu kan. Jadi yuk kita belajar, belajar ya, belajar untuk memahami itu bahwa di dalam diri kita itu tersimpan sesuatu yang akan dipicu kalau ada masalah ya ada orang buta akhirnya jadi penyanyi terkenal ya kan itu banyak ya di idol atau di kontes nyanyi itu ternyata kenapa karena masalah itu bagaimana bagaimana orang buta bisa mencari penghidupan gitu kan bagaimana misalnya orang buta bisa terkenal nah itu kan masalahnya mana mungkin gitu ya akhirnya diselesaikan dengan seperti itu atau bagaimana misalnya apa si Thomas Alva Edison itu bisa pinter gitu kan padahal dia masalah dia sekolahnya bodoh gitu bahkan gurunya bilang ya goblok lah gitu kan bahkan ibunya sedih karena dia bilang bahwa ini anak ini tidak bisa apa-apa ya udah diserahkanlah kepada orang tuanya ya kan akhirnya putus sekolah DO tapi ibunya yang merawat dia mengajari dia sehingga si Thomas Alva Edison itu menjadi bisa jadi penemu. Si Thomas Alva Edison banyak sekali gitu kan hal-hal yang dia capai padahal dia adalah orang yang tidak berpendidikan secara formal. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita sadari. Coba saudara yang hari ini sedang bermasalah, terserah masalahnya apa saja, apakah masalah ekonomi, apakah masalahnya rumah tangga, apakah masalahnya adalah tempat tinggal, ya kan, misalnya, ataukah masalah di pekerjaan segala macam. Saya bisa menjadi seorang petani karena saya punya masalah dengan pekerjaan. Saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena saya bisa karena saya apa di PHK gitu ya, di PHK putus dari pekerjaan. Dan akhirnya saya punya banyak orang yang bisa menolong saya dalam pekerjaan. Akhirnya membangun lagi jaringan-jaringan pekerjaan. Orang yang nganggur akhirnya bisa jadi apa? Jadi orang yang bekerja gitu, menjadi mitra saya. Saya ada dua orang yang ceritanya lucu.
Jadi ada satu orang di Malang, ya, namanya Pak Amir. Mas, saya bilang, "Eh, dia jualan biji, ya biji sisak, biji sengon lah, biji jati segala macam." Dia bilang, saya butuh tanaman, saya tidak butuh biji sebenarnya. Mas, tolong cari ini dong, cari ini. Akhirnya dia belajar, ya kan? Saya bilang kan ada masalah bahwa saya ingin apa eh, apa saya ingin punya jaringan yang luas gitu. Akhirnya dia pergi ke Batu Malang itu dengan naik sepeda dari Turen ke Batu gitu kan. Berapa kilo Mas? 20 kilo. Wah, naik sepeda 20 kilo. Terus pulangnya bawa tanaman yang saya pesan gitu. Akhirnya dia menjadi apa? Masalah dengan saya terselesaikan, terus dia juga masalah kehidupan dia terselesaikan. Yaitu akhirnya dia karena dia naik sepeda terus ya Mas, beli motor lah gitu kan. Saya nggak bisa motor. Terus naik sepeda bisa kok nggak bisa motor. Luar biasa. Gara-gara dia nggak bisa motor, akhirnya dia beli mobil dan dia bisa bawa mobil. Nah itu salah satunya. Itu salah satu akhirnya apa ya yang saya tadi gara-gara pengangguran di PHK saya buka usaha akhirnya saya membuka lapangan pekerjaan bagi Amir ini gitu kan nama Mas Amir gitu kan dan saya belum punya mobil dia sudah punya mobil dan luar biasa perkembangan dia dan akhirnya dia menjadi ahli sama seperti saya wow dia semua tanaman akhirnya ngerti gitu dari bunga tanaman buah nah itu yang pertama yang kedua adalah waktu saya pameran di lapangan banteng tanaman ada seorang PR ya dia kerja dia udah bosan dia belum masalah udah boring gitu kan nah lalu ceritanya dia ngobrol-ngobrol sama saya ya udah tanaman aja mas sambil iseng-iseng lalu dia tanaman dia beli pohon sakura saya khusus spesialis pohon sakura Jepang kan saya jual lalu dia jual satu wah dia beli dia jual dia beli dia jual berapa kali dia borong dan dia jual nah dari hasil jualan itu dia beliin ya dulu apa namanya iPad ya dia berikan iPad dia beli laptop semuanya ya dia beli lalu dia karena dia orang PR dia coba marketingin ya. Dia bikin semua marketing berbayar dia dari modal hasil jualan Sakura itu ya ibaratnya modalnya sekian dia bisa jual 300 sampai 500% ya keuntungannya artinya 3 kali 5 kali lipat lah bahkan 1000% dia jual itu dia ceritakan kepada saya akhirnya dia sampai punya anak buah sampai 20 orang dari Surabaya dia pindah ke Malang dari Malang dia bikin lah semua online website dan segala macam itu apa dari saya dari dia punya persoalan ketika dia boring dia nggak punya dia sudah bosan dengan pekerjaan dia ingin sesuatu yang baru tetapi mulainya dari mana dari saya yaitu ketika saya tidak di PHK ya ibaratnya saya putusnya saya membuka lapangan pekerjaan dan ketika lapangan pekerjaan itu pertama saya buka ya terus akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang lain ya kan tanpa sadar dan saya menyadari dan saya bersyukur bahwa saya itu nggak punya pekerjaan waktu itu dan akhirnya membuka banyak lapangan pekerjaan akhirnya banyak petani-petani yang akhirnya berjejaring dengan saya orang-orang pemula-pemula jadi ada beberapa banyak teman-teman saya yang pemula yang nggak punya pekerjaan akhirnya menjadi marketing saya akhirnya punya pekerjaan sendiri akhirnya punya usaha sendiri segala macam itu banyak gitu loh puluhan orang gitu loh tetapi dimulai dari mana saya menyadari dimulai dari saya ketika saya kehilangan pekerjaan dan ketika saya kehilangan pekerjaan saya membuka sebuah pekerjaan dan saya cuma punya satu karyawan waktu itu sampai saya punya satu karyawan ya dari istri saya sendiri tadinya bantu-bantu terus punya satu karyawan punya anak saya jadi karyawan saya juga nah, akhirnya saya tidak punya karyawan yang lain tapi membangun jaring-jaring membuka usaha di mana-mana gitu bukannya franchise enggak ya sudah berkolaborasi ya menjadi mitra dan itu banyak gitu dan itu saya bersyukur bahwa setiap persoalan mendatangkan begitu banyak penyelesaian begitu mendatangkan banyak kemajuan. Jadi jangan jangan putus asa saudara. Saudara jangan putus asa sama seperti saya. Sekarang saya senang sekali ya bahwa apapun masalah saya ternyata saya membawa dampak berantai ya, membawa dampak berantai bagi banyak orang. Bukan cuma saya yang berhasil membangun usaha tapi setelah itu ada usaha-usaha lain yang terbangun ya kan. Ada banyak orang lain yang akhirnya membuka usaha yang sama seperti saya dan saya tidak takut tersaingi dan mereka semua jadi maju-maju ya kan. Dan luar biasa kan. Nah, itu
yang apa ya, yang saya ingatkan. Ini saya ingatkan karena saya mengalami sendiri. Segala persoalan itu mendatangkan kebaikan. Segala persoalan yang ada, jangan lari. Ya, kita hadapi dan akhirnya kita menemukan, akhirnya kita menjadi apa ya? Ya menjadi berkah bagi banyak orang gitu kan, menjadi terang, menjadi garam ibaratnya kan, bagi banyak orang. Ya itu. Jadi bagi saudara yang hari ini sedang bermasalah, jangan takut, hadapi semua masalah itu, kita akan menang. Dan ketika kita menang, kita akan membuat sesuatu yang berantai, membuat berkat yang berantai, membuat berkah yang berantai bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, jangan takut hadapi persoalan, karena persoalan itulah yang membuat kita, kualitas diri kita, itu menjadi naik, terupgrade. Karena harta terpendam di dalam diri kita, potensialnya itu terbuka. Gitu. Jadi, ini saja renungan untuk hari ini. Ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, dan jangan lupa ngopi.